Kewajiban kita berupa thalabul ilm. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan kita dunia maupun akhirat. Tidak lupa sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam ajaran. Sekalian, ini yang tukang bacanya lagi kondangan kali ya, Pak Ustadz. Saya akan bawakan dalam Quran tematik ini surat Al-Balad. Balad itu kampung. Ini ngaji kebangsaan ya. Sekarang tanggal berapa? Agustus 7 ya. Nah, jadi tepat ngaji kebangsaan. Kita harus tahu ya, sebagai bangsa atas adanya sesuai atau tidak dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, sekalian, ada 4 istilah paling tidak. Yang pertama, Allah mengistilahkan ardun. Ardun ini bumi. Bumi ini lakum fil ardi mustaqar. Ini Al-Baqarah 36. Ini pada awalnya Allah mengkhitabkan kepada Nabi Adam. Awalnya lakum fil ardi mustaqar. Padahal proses awal dia diciptakan di sorga. Bahkan Allah sudah katakan uskun anta wa jaujukal jannah. Anda diam di sini, cicing, meneng. Bahkan la hazra, tidak ada sedikit pun larangan. Jadi kalau di dunia ini ada larangan minum khamar, di dunia enggak, di surga enggak ada. Bebas silakan. La hazra, tidak ada larangan sedikit pun. Itu di surga. Tapi berikutnya Adam ini dipesankan oleh Allah di ayat berikutnya, la taqraba hadhihi syajarata. Tapi hati-hati nih, kamu jangan mendekati buah ini, pohon ini, syajarah. Itu dibilangnya buah khuldi. Syajaratun, pohon yang menjadikan sebab Adam yakhludu fil jannah. Beliau menjadi langgeng, kekal. Namun asbab memetik pohon khuldi itu, lalu beliau diperintahkannya oleh Allah untuk turun ke bumi. Nah, ini proses awal ya. Ukhruja, kamu keluar. Dulu menjadi penghuni sorga, bahkan hatta syaitan, hatta malaikat diturunkan oleh Allah. Setan diturunkannya di Asfihan, Nabi Adam diturunkan di Jabal Al-Hind di India. Itu jadi tujuan akhir memang dunia ya, karena ayat ini beruntun lakum fil ardi mustaqar dengan diawali inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu jadi memang akan di dunia ya diperapahkannya ya, dipersiapkannya. Namun di proses awal, di sini ada kesan pertama bahwa Nabi Adam ini seakan ada kesan
melawan terhadap larangan Allah. Nah, maka kan berikutnya Nabi Adam diperintahkan tobat, ya, dengan luar biasa di bumi 40 tahun. Ya, beliau ini 1000 tahun. 40 tahun tuh nggak berani menadahkan muka, malu dengan Allah atas ini, ya, seakan beliau bertobat, ya. Ini, ya, diperintahkannya diam di sorga oleh Allah, ya, dengan amanah untuk tidak mendekati pohon ini juga larangan Allah. Tapi berikutnya diusir ke dunia juga perintah Allah, yang padahal ending terakhir memang ja'ilun fil ardi. Ini istilah ardun, ya, bumi. Ini bumi yang tempat kita berpijak, ini ardun. Nah, ini menisbatkan kepada kita bahwasanya ada sebuah proses, ya. Jadi ada proses. Jadi dari tidak ada menjadi ada, dan adanya pun juga di sorga, lalu berikutnya adalah ke dunia, dan tujuannya memang di situ untuk apa? Ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi untuk ngerumati, ngurus, ya, maka nanti ada istilah al-balad. Al-balad ini adalah karena bumi ini terlampau luas untuk diurusi oleh manusia, maka ada sekup, namanya balad, batasan. Dulu Bung Karno ditanya sama Jenderal Jepang, Anda mau merdeka, apa yang sudah Anda punyai? Batasannya dari mana sampai kemana? Ini kan terlampau luas, dari Sabang sampai Merauke, ya. Itu pertanyaan Jenderal Jepang. Jadi karena tadi sistem ini terlampau luas untuk diolah, dirumati oleh seorang Adam, maka ada batasan. Jadi nanti ke balad ada batasan. Lalu Jenderal Jepang juga kemudian bertanya lagi, lalu hukumnya apa kalau dia mau hukum? Ya, yang saat ini Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi mutlak itu ada sebagai mengatur sistem tuh, karena terlalu luas. Lalu rakyatnya ya jelas saat itu 22 sampai 25 juta. Sekarang sudah sekian ratus, 200 lebih, 86 juta, 286 juta bangsa ini. Sudah berkembang dari sekian puluh tahun yang lalu. Nah ini. Jadi instrumennya sudah ada, baru dibilang balad. Ini Allah bersumpah karenanya, la uqsimu bihadzal balad. Itu. Lalu kalau kita tarik Adam nih, apa aturannya? Ya tentu yang namanya Nabi dan Rasul diberi ya buku, kitab, catatan sebagai pedoman. Itu yang bersifat mengikat. Jadi itu manusia itu kadang-kadang jangankan ya nggak diatur saja maunya bebas, maka harus ada sistem,
Kalau Nabi dan Rasul Allah terdahulu, kita mengenali kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, lalu ini Quran. Ini aturan dan mutlak. Aturannya itu sumbernya semua dari Yang Maha Kuasa. Maka sebagai disebut agama itu adalah agama samawi, mutlak dari Allah, yang wajib kita ketahui. Adam diberi apa? Ya tentu Ibrahim, sebelumnya juga ada suhuf berupa, itu sistem, aturan untuk mengatur manusia. Ini al-ard, bumi ya, jadi kita supaya tahu ya. Jadi ada proses. Kita juga dalam hidup ini ada proses untuk mencapai cita-cita dan keinginan, ada proses itu. Jadi sunnatullah, sebagaimana Nabi Adam diproses dari tidak ada menjadi ada ya, dari ada kemudian diusir, seakan di sana ada kezaliman yang dilakukan, padahal itu adalah sebuah proses, karena hakikat endingnya beliau ini oleh Allah diperuntukkan untuk ngerumati bumi yang begini luas ya, maka harus ada pengkaplingan. Kalau dulu Adam kan berapa hasta tingginya saja ya, 1000 gini. Kalau di meter berapa tingginya? Ya wajar kalau dari India ke Mekah nyari istrinya Siti Hawa, dia jalan kaki. Ya. Di Jeddah ada sepeda gede, itu dilambangkan sebagai dulu ngegoes saja datang ke Mekah. Sekarang kenapa Bayflan tidak bisa datang? Orang kampung bilang sepeda Nabi Adam. Jadi kendati begitu tinggi, besar, dan umurnya juga panjang, tidak cukup untuk ngatur balad, untuk ngatur bumi, walaupun mustaqar ya, walaupun itu awalnya memang untuk kita. Oleh karena itu ada al-balad. Nanti ada qaryah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, qura jam'u qaryatin. Berikutnya ada di Yasin, seringkali kita baca, Ja'a Medinati gitu. Jadi ada 4 istilah yang ditampilkan oleh Allah. Nah, lalu yang kedua, setelah ada proses itu, Allah mengenalkan dirinya terhadap manusia pertama bahwa aku ini adalah Allah, aku ini adalah Tuhan. Jadi mana orang akan tahu kalau tidak diperkenalkan? Itu. Jadi berarti pentauhidan, pengesaan tentang Tuhan berarti merupakan hak asasi yang paling awal bagi keberadaan manusia. Maka disebutnya dengan istilah ilmu usul, atau diistilahkan dengan usuluddin. Ini tauhid. Ya, kalau kita mungkin mengenalinya melalui ini ulama-ulama kita terdahulu tentang sifat-sifat Allah. Itu memang dia sendiri yang memperkenalkannya kepada Nabi Adam bahwa kalau dia Allah. Kalau enggak akan ada yang tahu. Walaupun tanpa diperkenalkan Allah tetap zat wajibil wujud. Tapi kok bisa begitu? Nah itu Bapak sekalian, ini menunjukkan bahwa kita juga harus mengenali Allah lewat proses yang sudah muktabar ya, lewat proses yang tidak terputus dan muktabar ya. Karena ada tidak terputus, ada yang tidak, tapi tidak muktabar.
Artinya kalau bahasa sekarang tidak teruji. Jadi supaya teruji berarti kita mempelajari ilmu tauhid tentang keesaan Tuhan harus lewat guru. Itu. Maka kita dikenalkannya dulu ketika pertama mungkin ya orang-orang tua kita tentang akidah ya, yang 50 itu wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, wenang bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, wenang bagi Rasul. Kalau kita dulu wujud kidam baqo mukhalafatun lil hawadithi ya muhu ta'ala binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun. Itu ternyata paling asasi ilmu tauhid itu, dan muktabar, teruji dari guru ke guru. Jadi berarti mafhumnya kalau tidak teruji, tidak dari guru ke guru, tertolak. Kalau tertolak jangan dipakai. Oleh karena itu akidah yang lurus secara asasi dari turun itu dari Rasul ke Rasul, diperjelasnya melalui kitab. Walaupun kitabnya tidak berperiode, misalkan antara Taurat dengan Zabur, lalu terutama dari Injil ke Quran, itu kan punya masa yang luas. Maka ada yang disebut dengan wahyu, tapi bukan wahyudin, wahyu. Ya, itu wahyu itu pertama mutlak dari Allah. Yang kedua dia kalamullah. Ya, yang wajib benernya kalam Allah. Ya, kalau tidak kalam Allah, ya tidak muktabar, tidak teruji, tertolak. Maka harus nyari yang muktabar, teruji, ada gurunya, tidak tertolak. Itulah ilmu tauhid. Coba kalau kita suruh mengenali Allah dari 20 sifat, mustahil 20, wenangnya 1, Nabi 4 wajib, ya, mustahilnya 4, lalu arad basyariyahnya 1, 50 aqaid itu paling dasar. Karena Allah mengenalkan zatnya yang wajibil wujud itu kepada Adam, kandung maksud buat memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Allah. Itu. Loh, kok sampai harus dikenalkan? Bagaimana kalau tidak dikenalkan berarti Allah? Oh, enggak gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa kita harus berguru. Ya, kalau perlu dantain itu guru dari mana ngajinya. Pernah salah seorang guru mau berguru, ini orang tenar amat ilmunya. Dia mukim dulu di pinggir kampungnya itu, menanya lebih dari seminggu, Mbah di sini ada apa? Apa mau ngelamar anak Pak Kiai, anak guru? Enggak, aku bukan apa-apa. Sampai begitu, karena ingin berguru kepada si Pulan yang sudah populer, kandung tenar di kampung, sampai sebegitunya. Ada yang begitu nyampe di kampungnya, masuk ke masjid nggak pakai sendal. Oh begitu. Masuk ke masjid, gurunya itu tenarnya minta ampun tapi pakai singlet doang. Oh berarti tidak teruji, itu muruahnya tidak ada. Itu saking apiknya tuh orang-orang dulu mencari guru. Nah, kalau sekarang ya pelajarannya dari Google saja, baca Quran ya asin, pengen jadi guru, sanadnya harus jelas, keilmuan dari mana dia ngaji, harus sebegitunya. Jadi tadi Allah mengenalkan dirinya sebagai zat wajibil wujud kepada Adam, kandung maksud adalah ilmu yang paling asar dan dasar. Itu adalah ilmu usul, ilmu tauhid. Nah, kita mantapkan ilmu tauhid ini. Nah, guru juga memang banyak keahliannya masing-masing. Ada bidang tauhid, ada bidang fikih, ada bidang Quran,
ada macam-macam. Nggak harus semua, nggak harus bisa semua. Keterbatasan manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, sedikit Mas sekalian. Yang penting kita sebagai masyarakat, bidang-bidang itu harus awali dari mengenali Allah, alias tauhid, sebagaimana Adam mengenalkan dirinya, Allah mengenalkan dirinya akan Adam, bahwa ada zat yang wajibil wujud yang harus kalian sembah. Itu yang kedua Mas sekalian. Jadi ardun mustaqar berarti secara otomatis ia membawa ajaran tauhid. Awal-awalnya tentu kepada keluarganya sendiri. Beliau punya anak 40 digantel-gantelin gitu, laki perempuan dikawin-kawinin, semua dikenalkan tauhid, keesaan tentang Tuhan sebagai yang pertama, terus berkembang hatta sampai kepada kita ilmu tentang keesaan Tuhan. Ini sangat berharga buat kita di tengah orang lain yang karena guru gak jelas ya, tapi dituhankan karena gurunya gak jelas, gak muktabar, tapi dituhankan ya, dituankan ya. Kan ada. Dan dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah buat Islam tauhid dengan yang paling kita kenal, qul huwallahu ahad. Dia tidak wahid, tapi apa bedanya wahid dengan ahad? Kalau wahid itu menyisakan, masih ada 1, 2, dan 3. Tapi kalau ahad itu dia esa. Ya udah, jadi nggak ada lagi bila ada din. Itu mengenalkan tentang zatullah, tentang zat Allah. Ya sekarang pas kalian negara ideal yang tadi Allah kaplingkan karena terlampau luas ya, itu untuk kita sudah sepakat bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila itu sudah hasil ijtihad politik, ijtihad ilmiah, ijtihad sekian ratus mungkin tahun ke depan akan kayak apa potensi pecah. Kalau tidak ada maka dirangkum. Apa yang tidak ada di Quran? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu qul huwallahu ahad. Beri kesempatan yang lain pun juga bisa hidup ya. Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha semua bertuhan walaupun tidak harus sama, tapi esensinya Tuhan. Jadi berarti tertolak yang tidak bertuhan. Jangan maksain. Ini kawan-kawan kita mau maksain kelihatannya ya. Dari mulai 1 Juni dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila yang sah itu tanggal 18 Agustus, sehari setelah Bung Karno memproklamirkan negeri ini ke dunia ya. Tanggal 8 Pancasila disahkan sebagai satu ketuhanan yang masa, nggak usah diganti-ganti. Dulu ketika salah seorang wakilnya saja, Bung Hatta, dia suruh melobi ketika ada pemikiran disintegrasi Indonesia bagian timur, waktu itu Maramis, sudah kita masing-masing saja, itu potensi pecah. Ajak melobi oleh Bung Hatta waktu itu ya, akhirnya menerima, ya sudah. Maka ada 6 agama dan keyakinan pasca Gus Dur ini dengan Konghucu terakhir itu adalah sebagai agama yang diakui. Jadi berarti tertolak, ternapikan yang anti agama komunis. Ini Bapak sekalian, ini indikasi ke sana, ke arah sana ada. Tertulis di mana-mana anti toleransi, anti keberagaman, anti teroris. Itu tidak tertulis anti komunis. Semua disudutkan kepada Islam. Yang anti keberagaman Islam, teroris Islam, radikalis Islam. Kenapa yang anti Tuhan tidak ditulis? Yang nulis ya orang-orang
swasta saja. Ya. Ini harus sebenarnya. Komunisme tertolak. Persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, bersatu. Ketiga apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Ya, laqad karramna bani Adam. 3 persatuan, harus bersatu. Gak mungkin pemerintah bisa akan membangun. Persatuan harus ke dalam dan keluar. Ke dalam kita punya saudara yang Muhammadiyah, yang Nahdlatul Ulama, yang Persis, semua kita harus rukun. Toh beribadah di tempat yang sama, sujud di masjid yang sama. Nggak usah kita harus gimana. Ya. Keluar kita punya saudara yang sebangsa dan setanah air. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Itu saudara kita, sebangsa. Tapi jangan memaksakan yang lain. Itu persatuan Indonesia. Harus bersatu. Dengan pemerintah kita harus rukun. Pemerintah gak akan bisa kalau sendiri. Rukun. Jadi kerukunan dulu. Ya, rukun dengan sesama dan rukun dengan orang yang sesama bangsa, rukun dengan pemerintah, itu sumber. Dan yang keempat, keadilan sosial. Ya, kelima apa? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, sistem. Nah, ini sistem ya, untuk diatur. Nah, jadi Pancasila sebagai negara yang paling ideal ya, buat kita, jangan diotak-atik. Besok yang ke-75 fa insyaallah ya, mudah-mudahan kita keadaan damai. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini saya mau nikahin ponakan. Mohon izin sebelum jam 7 saya harus meluncur karena 24 menit ke sana. Barangkali ini karena saking pentingnya saya ngaji dengan waktu yang ba'da maghrib walaupun 1 bulan sekali, mohon izin kepada Pak Ustadz, dan ayo kita tanamkan akidah keyakinan kita dari cerita yang eksplisit tadi, mulai dari ardu, kemudian menjadi balad, kemudian jadi qaryah, bahkan nanti harusnya 2 kali pertemuan ini. Kemudian yang terakhir ja'a min aqsal Madinah, itu sudah memadani, sudah madani, sudah kota dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.